Tanggal 11 April, hari ke-102. Bacaan 2 Raja-Raja pasal 13 sampai pasal 17. Jangan main-main dengan peringatan Tuhan. Garis besar. Menjelang ajalnya, Elisa memberi Raja Yoas kesempatan untuk mengalahkan musuh bebuyutannya, bangsa Aram. Tapi karena kurangnya iman dan keberanian, Raja Yoas hanya meraih kemenangan setengah hati. Kondisi ini mencerminkan masalah yang terus terjadi selama bertahun-tahun di Israel. Para raja yang tidak sepenuh hati kepada Tuhan dan bangsa yang terus menyimpang dari jalannya. Di masa lalu, Israel dan Yehuda pernah bersatu. Namun kini, hubungan itu hancur, digantikan oleh konflik, pengkhianatan, dan bahkan pembunuhan antar raja. Saat Israel beraliansi dengan Aram untuk menyerang Yehuda, Raja Ahaz malah meminta bantuan dari Asyur dan membayar mahal untuk itu. Tapi kekacauan tak berhenti. Akhirnya bangsa Israel benar-benar jatuh. 10 suku utara diasingkan oleh Asyur. Tanah mereka dikosongkan dan bangsa-bangsa asing dipindahkan untuk menggantikan mereka. Renungan harian. Sejarawan dan ahli politik mungkin punya banyak analisis tentang jatuhnya Israel dan Yehuda. Terletak di wilayah rawan konflik, diapit oleh kekuatan besar seperti Mesir dan Asyur, tapi Alkitab memberikan jawaban yang lebih tajam. Israel jatuh karena mereka meninggalkan Tuhan. Mereka memuja berhala, menolak nasihat para nabi, dan memilih jalan mereka sendiri. Prinsip ini masih berlaku sampai sekarang. Alkitab mengingatkan, apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Galatia pasal 6 ayat 7. Bagaimana dengan Anda? Apa yang Anda tabur hari ini dalam hidup, pekerjaan, keluarga, dan relasi dengan Tuhan? Dan satu hal lagi, ketika Anda tahu ada nilai firman Tuhan yang sedang dipertaruhkan di masyarakat atau pemerintahan, apakah Anda menyuarakannya atau Anda memilih diam? Tidak ada pemimpin manusia yang bisa mengubah putusan Tuhan. Pendalaman. Kereta kuda Israel. 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 14. Raja Yoas memanggil Elisa dengan kalimat yang sama saat Elisa dulu menyaksikan Elia naik ke surga dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 12. Kalimat ini bukan sekedar penghormatan, tetapi pengakuan bahwa Elisa adalah kekuatan spiritual utama bagi keberhasilan militer Israel. Lebih dari pasukan, lebih dari strategi. Perjalanan panjang menuju pembuangan. 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 6. Saat Asyur menaklukkan Israel, orang-orang Israel dipaksa berjalan jauh, lebih dari 400 mil ke Mesopotamia Utara. Bahkan ada yang sejauh 1000 mil ke tanah Medes. Ini bukan sekedar perpindahan fisik, tapi simbol putusnya hubungan dengan tanah perjanjian. Asal-usul orang Samaria. 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 24. Setelah Israel dikosongkan, bangsa-bangsa asing ditempatkan di sana oleh Asyur. Sisa orang Israel yang tertinggal menikah dengan mereka dan menghasilkan keturunan campuran yang disebut orang Samaria. Inilah sebabnya mengapa orang Yahudi di zaman Yesus memandang rendah orang Samaria.
Maka ketika Yesus berbicara dengan perempuan Samaria dalam Yohanes pasal 4, menceritakan kisah orang Samaria yang baik dalam Lukas pasal 10, atau memuji seorang kusta Samaria yang bersyukur dalam Lukas pasal 17, semua itu adalah pesan yang kuat tentang belas kasihan dan kasih Allah yang melampaui sekat ras dan sejarah. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.